Oke, selamat datang kembali di Solusi Channel. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Dan tentunya kamu tidak salah klik karena apa? Karena pada video kali ini saya akan memberikan tips-tips cara menggunakan aplikasi edit video KineMaster yang terbaru ya. Di sini saya akan menerangkan secara detail penggunaan aplikasi KineMaster untuk mengedit video. Dan di sini saya sudah masuk di aplikasi KineMaster, di mana aplikasi ini sangat cocok sekali buat para YouTuber pemula karena di samping mudah digunakan, juga simpel penggunaannya dan tidak perlu memakai PC atau perangkat komputer, jadi cukup di Android. Oke, langsung aja kita coba. Untuk membuka tampilan awal dari KineMaster seperti ini, kita akan mengedit video dan bagaimanakah cara menggunakan fitur-fitur di dalam KineMaster itu yang terbaru. Oke, kita masuk, kita ambil video dulu. Nanti akan kita edit satu persatu penggunaan fiturnya. Kita tekan tanda tambah, kemudian inilah tampilan dari ruang editing dari KineMaster ya. Kemudian kita masuk di media. Untuk mengambil project kita masuk di media, kemudian kita ambil video ini aja ya. Ini sudah, kemudian kita centang. Nah, sudah masuk satu video. Nah, di sini sudah jelas sekali video di pantai ya. Video di pantai. Kemudian apabila kita ingin memotong video, seandainya ada bagian video yang tidak kita inginkan dan ingin kita potong, contohnya ini ada bagian kuning yang akan kita hilangkan. Caranya kita geser-geser ini pada bagian bawah ini, laju video, kita lihat kuning hilangnya di posisi mana, kita paskan, kemudian kita tekan. Setelah itu ada fitur gunting di situ, fitur gunting. Nah, di situ ada pangkas kiri, pangkas kanan, bagi playhead, ekstrak audio, dan banyak sekali di bawahnya. Namun di sini kita akan menghilangkan bagian kuningnya. Jadi kita pangkas kiri ya. Ya, sudah kita pangkas, kita centang kembali, sudah. Nah, sehingga untuk video sudah tidak ada bagian kuningnya, walaupun di laju masih ada, namun sudah tidak ada pada videonya. Kemudian apabila kita ingin membagi video, nah kita ingin membagi video menjadi dua bagian, caranya sama. Kita akan membaginya di mana? Nah, kita paskan di sini, seandainya di sini ya. Di sini kita tekan kembali, kemudian masih di fitur gunting, itu semuanya bisa kita klik. Ada kita buang bagian kanan ya, klik kanan. Nah, seandainya kita buang bagian kiri, ini yang sebelah kiri akan hilang. Kita kembali lagi. Seandainya, sebentar. Nah, kalau kita ingin membuang bagian kanan ya, kita pangkas ke kanan playhead. Nah, lalu seandainya kita ingin membagi menjadi dua bagian, dua video, kita dibagi di playhead. Nah, di sini. Nah, sehingga sudah tampak ada dua bagian video. Nah, ini sudah ada bagian video. Jadi
pada celah di antara dua video ini bisa kita masuki dengan efek transisi. Nah, di sini ada banyak sekali transisi. Seandainya kita pakai checker flip, nah nanti perubahannya akan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita pakai strip, nah seperti ini transisinya. Ini yang ada di 3 dimensi. Kemudian ada yang seperti ini 3 dimensi zoom flip. Nah, lalu ada bouncy box. Nah, kita cek pakai bouncy box. Nah, seperti ini. Kemudian ada 3 dimensi flip, nah dan lain sebagainya. Kemudian masih ada classic transition, ada fun transition, picture in picture, powerful, dan lain sebagainya. Dan masih ada banyak lagi fitur-fitur transisi yang bisa kita dapatkan. Caranya dengan kita tekan didapatkan lainnya di sini. Nah, bisa kita mendapatkan transisi yang lain. Kalau kita sudah memilih transisi yang kita inginkan, langsung kita centang. Nah, sehingga hasilnya akan seperti ini. Kita coba. Nah, akan seperti ini untuk membuat transisi. Kemudian apabila kita ingin menambahkan musik, nah itu kita pakai audio. Di sini ada banyak sekali audio. Ini kalau lagu, ini lagu yang kita punya yang tersimpan di perangkat handphone kita. Kemudian kalau di aset musik itu adalah lagu dari bawaan Gen Master yang banyak sekali dan bisa kita dapatkan lainnya dengan mendownloadnya ya. Nah, seandainya kita mau menggunakan ini dari bawaan Gen Master, kita coba yang mana ya? Kita coba yang keep moving. Sebentar, volume saya tinggikan dulu. Kita coba keep moving, kita play dulu. Nah, suaranya seperti ini kalau keep moving. Kalau kids run, kita coba. Nah, jadi ada banyak sekali fitur-fitur musik yang bisa kita gunakan untuk mengiringi video kita. Nah, itu adalah cara menambahkan musik. Kemudian kalau kita ingin menambahkan tulisan, menambahkan efek, kita memburamkan, itu kita masuk di lapisan ya. Lapisan ini ada banyak sekali, kita masukkan media. Jadi ada video in video. Jadi video di atas video itu bisa. Kemudian efek kita buramkan, ada bagian yang tidak kita inginkan, nah kita buramkan di situ. Kemudian ada hambaran. Hambaran ini berisi logo-logo seperti ini. Nah, terus ini ada tanda-tanda ya, banyak sekali. Nah, ini adalah hamparan. Kemudian kalau kita ingin menambahkan teks, nah seandainya ini lapisan, kita tekan T, kita tambahkan teks di pantai. Seandainya seperti itu, di pantai. Nah, di sini sudah tampak tulisan di pantai. Setelah kita menuliskan tulisan di pantai tadi, nah ini sudah di pantai ya. Nah, seandainya kita ingin mewarnai tulisan di pantai itu, kita bisa mengklik warna putih ini di samping gunting, di samping bentuk huruf. Nah, di warna putih kita warnai tulisan dengan, seandainya kita merah. Nah, merah bisa kita geser-geser. Nah, ini adalah untuk mewarnai tulisan. Kemudian ada A besar, A kecil, ini adalah bentuk tulisan. Jadi bentuk tulisan pun banyak sekali yang bisa kita ambil
dalam aplikasi KineMaster ini. Seandainya kita bentuk yang paling atas itu Bifan. Nah, jadi tulisannya akan seperti ini. Nah, ini dan masih banyak lagi tulisan. Kemudian pada tulisan ada banyak sekali kreasi-kreasi yang bisa kita gunakan. Jadi seandainya kita buat animasi masuknya memudar umpamanya ya. Nah, ini memudar seperti ini. Nah, seandainya kita buat pop. Nah, jadi seandainya di animasi seperti ini itu kecepatannya pun ada. Jadi kita buat semakin lambat, semakin cepat itu ada. Nah, ini. Kemudian seandainya tulisan animasi masuknya geser ke kanan, terus geser ke kiri dan lain sebagainya. Itu adalah animasi masuk. Kemudian ada animasi keseluruhan ya. Di sini ada animasi keseluruhan seandainya berkedip. Nah, dia akan berkedip dari awal sampai selesai. Nah, ini berkedip cepat ini. Nah, kemudian denyut. Nah, jadi seperti itu untuk animasi tulisan. Kemudian itu kalau animasi tulisan. Jadi tulisan ini berdurasi kurang lebih 5 detik. Nah, bisa kita buat sepanjang video kita. Caranya dengan kita klik bagian bawah ya, tulisan di pantai itu, atau klik pantai, kita geser ke kanan sesuai panjang video. Itu kalau tulisan. Kemudian pada lapisan lagi di paling bawah itu ada tulisan tangan. Nah, ini tulisan tangan. Tulisan tangan ini bisa kita buat dengan menggunakan pena. Ini ukuran pena, ketebalan dan lain-lain. Nah, seperti ini. Nah, jadi sesuai keinginan kita. Kalau kita keliru, bisa kita kembali di pojok kiri atas ini. Seandainya kita mau kasih tanda tangan ya. Nah, seperti ini bisa. Nah, itu kalau kita mau kasih tulisan. Terus lagi kalau kita mau menghapus ya kita klik aja bagian tulisan. Di sini ada gambar tong sampah, kita hapus. Lalu seandainya kita ingin membuat suara baru. Nah, jadi pada video itu suaranya kita ganti itu dengan cara kita mengklik ini bagian bawah ada gambar mic, ini suara. Nah, jadi suara itu bisa kita ganti di situ. Terus lagi apabila kita mau mengatur kecepatan, jadi video ini bisa kita atur kecepatannya, bisa kita buat perlambat, bisa kita buat sedang dan lain sebagainya. Ya, kita klik pada videonya, kita kontrol kecepatan. Di sini ada kontrol kecepatan. Nah, semakin cepat dia akan semakin mengecil, semakin kita memperlambat dia akan semakin panjang. Nah, contoh kita perlambat paling lambat 0,25. Oke, kalau sudah kita centang, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari kontrol kecepatan paling lambat. Kalau kita buat paling cepat 2,0, hasilnya seperti ini. Kita coba. Nah, ini cepat sekali. Jadi kita kembalikan ke normalnya. Nah, 1,0.
Itu kalau kita mau mengatur kecepatan. Kemudian lagi kalau kita mau memutar. Nah, jadi video ini bisa kita putar. Kita putar 180 derajat dan lain sebagainya. Di sini sudah tersedia. Kita coba putar. Nah, seperti ini. Kita kembalikan. Nah, ini adalah hasil pemutaran. Nah, seperti itu. Kemudian lagi kalau kita ingin membuat warnanya berubah, ya, kita akan merubah warna. Kita pakai ke filter warna. Jadi kita buat cuma hitam putih. Ini hitam putih. Jadi videonya hitam putih. Semakin tajam bisa. Nah, jadi kita tinggal memilih. Nah, banyak sekali pilihan filter warna di sini untuk kita gunakan. Terus lagi setelah filter warna ada penyesuaian warna. Jadi warna bisa kita atur sendiri. Ada kontras, break, dan color itu bisa kita atur sendiri. Kecerahan seandainya ini kecerahan ini ya. Ini buat kecerahan seperti ini. Ini buat ketajaman. Nah, ini ketajaman. Terus ini adalah filter warna. Nah, ini warna. Jadi itu. Kemudian lagi tadi sampai filter warna, penyesuaian, amplop volume. Nah, bisa kita buat sedemikian rupa sesuai kebutuhan kita. Terus setelah itu filter audio, vignette. Nah, kita buat seperti di dalam telur ya, itu vignette. Nah, jadi pada pojok pinggir-pinggir itu seolah-olah seperti agak ada gelap ya. Jadi seperti ini nih. Ini perhatikan. Ini kalau normal, kalau kita buat vignette seperti ini. Nah, itu adalah bagian dari pengeditan video. Kemudian kita mau memotong video. Nah, seandainya video ini mau kita potong, kita mau memotong video saja. Sebentar, kita ke belakang. Kita masukkan latar dulu. Kalau kita mau memotong video, kita masukkan ke latar, kemudian kita ambil latar. Sudah, kita coba. Nah, ini kita sudah mendapatkan background atau latar ya. Kita buat perpanjang dikit. Nah, enggak apa-apa, sudah. Lalu kita masuk ke lapisan, kita ambil media. Setelah itu kita ambil video tadi, mana yang akan kita potong. Nah, jadi video ini bisa kita potong. Caranya kita klik videonya, kita masuk ke pemangkasan. Ini teknik dasar saja ya. Pemangkasan ya, bisa kita buat seperti ini. Jadi semakin kecil, nah bisa. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah kita centang. Nah, seandainya kita buat topeng ya, ini nanti bisa bulat seperti ini. Kalau kita, nah ini kalau kita topengkan. Nah, jadi ini bisa kita atur. Nah, semakin mengecil dan lain sebagainya. Nah, ini pengaturan bulu dan lain-lain. Itu kalau kita mengatur topeng. Kalau cuma seperti ini, seandainya kita kebutuhannya seperti ini, sudah kita buat seperti ini, kita sesuaikan, kita centang. Nah, kok masih kecil? Nah, bisa kita besarkan. Nah, jadi video yang sudah kita potong bisa kita buat layar full. Nah, seperti ini. Oke, kita coba play. Nah, jadi yang kelihatan cuma yang kita potong tadi, kita crop ya, itu istilahnya seperti itu. Kemudian lagi kita
Ini masih banyak sekali, sama seperti tadi kita bisa putar. Nah, jadi videonya ini bisa kita putar. Nah, jadi ini jangan dipenuhkan, tapi ini disesuaikan, tidak penuh, nanti bisa kita putar sesuai keinginan kita. Nah, ini di sini ada putar. Nah, seandainya seperti ini. Jadi seperti kayak di dalam figura seperti itu. Terus lagi seandainya kita sudah selesai semuanya, kita sudah menambahkan audio, kita sudah menambahkan tulisan, kita sudah menambahkan animasi dan lain-lain. Nah, kita mau menyimpannya, di bagian kiri itu ada geruji, terus ada melihat lapisan-lapisan ini. Nah, ini ada tombol bagi, kita tekan. Nah, di sini nanti kita bisa menyimpannya sesuai ukuran file yang kita inginkan. Kalau kita ingin ukuran yang paling bagus FHD 1080p, itu nanti resolusinya besar, hasilnya bagus, tidak akan pecah. Terus ada HD 720, ini lumayan. SD 540 juga bagus, 360 dan sebagainya di sini. Jadi laju bitnya pun bisa kita atur sesuai keinginan kita, sesuai memori kita. Nah, semakin kita geser ke kanan, dia akan semakin besar laju bitnya. Jadi biasanya kalau kita mau menggunakan untuk YouTuber pemula, hasil video yang kita buat itu kita menggunakan HD 720p. Kemudian laju bit kita atur sedemikian rupa sesuai kebutuhan kekuatan dari memori kita. Seandainya kita buat laju bitnya 2,34 ya. Kemudian setelah itu baru kita ekspor. Nah, kita ekspor video ini, kita tunggu sampai selesai, nanti dia secara otomatis akan tersimpan sendiri di galeri. Nah, demikian tutorial dari saya, cara dasar menggunakan KineMaster bagi youtuber pemula. Ini hasilnya, coba kita apply. Kita menggunakan video system. Tangannya piye ngono lho kecet ah. Nah, ini adalah hasil dari editing kita. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe video-video dari Solusi Channel. Juga jangan lupa tonton video-video tutorial-tutorial yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.